Alhamdulillah, wassalatu wassalamu atamani ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa budiman dimanapun anda berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. An Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala lakitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabtada'tuhu fa akhadtu biyadihi faqultu ya Rasulullah فما نجاة المؤمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عقبة بن عامر أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. قال عقبة ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأني فأخذ بيدي فقال لي يا عقبة ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم؟ قلت بلى جعلني الله فداك يا رسول الله. قال ثم أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ثم قال يا عقبة لا تنساهن ولا تبت ليلة حتى تقرأهن. فقال عقبة فما نسيتهن منذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنساهن وما بت ليلة قط حتى أقرأهن. قال عقبة ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده فقلت يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال. فقال يا عقبة بن عامر سل من قطعك وأعطي من حرمك وأعرض عمن ظلمك. حديث أخرجه الترمذي وقال الترمذي حديث حسن وكذلك ابن نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان حديث صحيح. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Uqbah yang mulia yang mengandung di dalamnya bimbingan, nasihat, untayan nasihat yang berharga dari Rasulullah SAW. Uqbah beliau mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, suatu hari aku ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menyapa duluan dan aku ambil tangannya Rasulullah SAW. Seraya aku katakan, ya Rasulullah, apa sumber keselamatan bagi seorang muslim? Rasulullah SAW menjawab, wahai Uqbah, jagalah lidahmu, jagalah lisanmu, dan hendaknya rumahmu engkau merasa cukup luas bagimu. Hendaknya rumahmu engkau merasa cukup luas bagimu sehingga tidak butuh tempat yang lain. Dan hendaknya engkau senantiasa menangis karena merenungi akan dosa-dosamu dan kesalahanmu. Dan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan aku dan beliau yang menyapa duluan seraya mengambil tanganku dan beliau mengatakan, wahai Uqbah, maukah aku ajarkan engkau, aku ajari engkau 3 surat yang terbaik yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur dan juga dalam Al-Qur'anil Azim. Uqbah menjawab dengan semangatnya, dengan rakusnya akan ilmu, dia mengatakan, tentu ya Rasulullah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanku tebusan bagimu. Kemudian Rasulullah SAW membacakan kepadaku qul huwallahu ahad sampai selesai, dan qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, wa qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Sehabis itu Rasulullah SAW mengatakan, wahai Uqbah, jangan kok sekali-kali engkau tinggalkan 3 surat ini.
Jangan sekali-kali engkau tinggalkan. Jangan sampai engkau dalam satu hari tidak membaca 3 surat ini. Dan jangan sekali-kali engkau tidur di malam hari sebelum engkau membaca 3 surat ini. Uqbah mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan 3 surat ini semenjak Rasulullah SAW mengatakan kepada aku, jangan kau tinggalkan. Dan tidak pernah aku tidur di malam hari kecuali aku telah selesai membaca 3 surat ini. Kemudian di waktu yang lain, kesempatan yang lain, aku ketemu dengan Rasulullah SAW. Aku sapa duluan. Aku tarik tangannya dan aku katakan, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku ibadah-ibadah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW menjawab, wahai Uqbah bin Amir, sambunglah tali silaturahmi dengan orang-orang yang telah memutuskan hubungan tali silaturahmi denganmu. Dan berikanlah kepada orang-orang yang bersikap pelit dan tidak memberi kepadamu. Dan jauhi, berpalinglah dari orang-orang yang telah mendolimimu. Berpaling dan tinggalkan orang-orang yang telah mendolimimu. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, dimanapun Anda berada, renungi, resapi, dan dengarkan petuah Rasulullah SAW kepada Uqbah bin Amir dengan penuh keimanan. Wasiat dan pesan beliau SAW bukan hanya untuk khusus untuk Uqbah bin Amir. Wasiat beliau untuk Uqbah, wasiat beliau untuk seluruh umat manusia semuanya. Subhanallah, sumber keselamatan saudaraku, sumber keselamatan wahai saudariku. Hendaknya orang itu senantiasa menjaga lidahnya, betah di rumahnya, dan senantiasa menangis karena merenungi dosanya. Sumber keselamatan, sumber kebahagiaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bagi mereka yang selama ini mencari kebahagiaan, yang bagi mereka yang selama ini dalam pencarian kunci kebahagiaan, sampai mereka berbuat dosa dan nista, berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yatahadda hududallah, sampai berani melampaui batas-batas syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena mencari kebahagiaan. Saya katakan kepada mereka, wahai saudaraku, inilah kunci keselamatan dan kebahagiaan. Inilah kunci keselamatan. Dan juga ahibati fillah, dengarkan bahwasanya Rasulullah SAW memberikan nasihat juga termasuk dari benteng yang hendaknya seorang muslim membentengi dirinya dengannya, yaitu senantiasa membaca 3 surat pendek yang semuanya insya Allah kaum muslimin dari Sabang sampai Merauke hafal namanya 3 surat ini. Hafal 3 surat ini insya Allah. Dan dianjurkan kita dan hendaknya pagi dan petang tidak lupa membaca 3 surat ini. Dan juga ketika mau tidur hendaknya tidak lupakan atau jangan sampai kita meninggalkan 3 surat ini. Ini adalah hirz. Hada huwal hisnul hasin. Inilah benteng yang amat sangat kokoh bagi seorang muslim apabila dia membaca 3 surat yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ahibati fillah, fadilul a'mal, keutamaan ibadah-ibadah yang paling utama di sisi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang amat sangat dianjurkan, min makarimil akhlak, termasuk dari akhlak yang mulia yang amat sangat ditekankan dalam Islam. Sil amman qata'ak, hubungilah tali silaturahmi dengan orang-orang yang telah memutuskan tali silaturahmi denganmu. Namanya menjalin tali silaturahmi bukan membalas kebaikan dengan kebaikan. Orang mengunjungi kita, kita balas mengunjunginya. Tidak seperti ini tali silaturahmi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih an Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dan diriwayatkan oleh Bukhari rahimahullahu taala.
laisal wasilu bil mukafi walakinal wasilu antasila man qata'ak. Namanya orang yang menjalin tali silaturahmi bukan membalas kebaikan dengan kebaikan. Tapi namanya orang yang menjalin tali silaturahmi adalah orang-orang yang senantiasa apabila dia diputus oleh saudaranya, dia sambung. Inilah makarimul akhlak. Inilah akhlak yang terpuji. Dan juga a'ti man haramak. Ada orang yang berbuat bakhil, pelit terhadap kita, jangan kita balas dengan bakhil dan pelit. Kita berikan dia. Kita hubungi dia. Kita kasih dia. Dan juga jemaah yang rahmatillah Allah termasuk dari makarimul akhlak. A'rid amman zalamak. Berpalinglah, jauhlah, tinggalkanlah orang-orang yang menzalimimu. Gak usah ditanggapi. Maafkan mereka. Maafkan mereka. Inilah sifat kepribadian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati, yang insya Allah mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kebaikan dunia dan akhirat. Ahibati fillah, semoga obrolan kita bersama dengan Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu dengan hadisnya dan nasihatnya Rasulullah SAW yang panjang, hendaknya memberikan sentuhan dan cambuk bagi kita, penyadar bagi kita, nuqtatut tahawul, batu loncatan untuk mengadakan perubahan pada diri kita yang selama ini mungkin kita lalai dari hal-hal yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wasiat Rasulullah SAW kepada Uqbah bin Amir. Sallallahu alaihi rabbil arsyil karim yanfa'ana bima 'allamtana wa yanfa'ana bima 'allamana wa yazidana ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah, menambah amal saleh, tambahan petunjuk bagi kita, dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.